Oh hi, welcome, selamat datang di Off the Record, podcast dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa, ini episode yang hari Kamis atau yang kedua dalam satu minggu, sehingga kita akan membahas tentang apa saja yang terjadi di seluruh dunia di seminggu terakhir yang menarik perhatian gue dan semoga menarik perhatian lu juga. Nama aslinya sebenarnya adalah Dunia Dari Berita, tapi gue lagi... Lu berasa bosan gak sih sama Dunia Dari Berita? Gue lagi mikir-mikir nih ganti nama apa ya. So kalau lu punya usul mungkin lu nanti bisa suggest di kolom komen bawah ya, pengganti nama Dunia Dari Berita atau Berita Dari Dunia apa ya. Soalnya gue pengen sesuatu yang lebih wow gitu. Sekarang kalau Dunia Dari Berita, Berita Dari Dunia kan oke, Berita Dari Dunia ya gak sih? Jadi gue pengen sesuatu yang lebih wow. Kalau lu ada saran boleh ya. Gue juga akan mikir-mikir lagi sih. But anyway, hari ini kita akan ngebahas tentang 3 hal yang terjadi seminggu terakhir. But anyway, langsung aja kita mulai. Ini mungkin berita dari dunia episode terakhir sebelum ganti nama ya. Yang pertama datang dari Liga Sepak Bola. Ngomong-ngomong soal Liga Sepak Bola, gue lupa tadi. Ya. Manchester United masih peringkat 1 di Liga Inggris. Bahkan kemarin di FA Cup juga menang sama Liverpool 3-2. Jadi gue anggap ini sebagai ya alasan untuk memajang foto ini lagi nih di awal acara. Oke udah sekian. Oke, jadi kalau kita memperhatikan, kalau lu nonton sepak bola kayak gue ya, itu selama perbedaan mendasar dari sesudah pandemi maupun sebelum pandemi itu adalah beda di penontonnya. Walaupun kalau lu nonton Liga Inggris di TV dan di mana-mana tetap ada suara penontonnya, tapi itu sebenarnya nggak ada penontonnya, hanya suaranya pakai suara dari game FIFA 21. Nah, researcher dari University of Salzburg di Austria itu meneliti efek dengan tidak ada penonton ini tuh efeknya apa. Jadi researcher ini mempelajari 20 pertandingan klub Liga Austria yaitu Red Bull Salzburg ini. Red Bull Salzburg, lu mungkin tahu nama klub ini dari mantan klubnya Erling Haaland dan juga mantan klubnya pemain Liverpool sekarang si Jepang itu siapa sih? Takumi Minamoto. Nah, mereka mempelajari 20 pertandingan Salzburg ini, 20. Jadi dibagi 2, 10 pertandingan sebelum pandemi dan 10 pertandingan sesudah pandemi atau sesudah lockdown. Jadi antara masih ada penonton dan gak ada penonton. Dan ternyata mereka menemukan bahwa ada efek yang noticeable yang bisa kelihatan di emotional behavior and interaction. Jadi perilaku emosional dan juga interaksi emosional baik untuk pemain, ke antar pemain maupun kepada wasit juga. Mereka menemukan kalau emotional incident, jadi insiden-insiden emosional yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, para pemain berantem, terus adu mulut, segala macam itu ternyata turun sebanyak 19,5% setelah nggak ada penonton. Jadi pemainnya kayak lebih tenang gitu, lebih nggak banyak berantem, mereka lebih nyantai. Dan nggak cuman pemainnya juga, tapi para wasit juga menerima efek ini. Karena sebelum pandemi, pada saat ada penonton, wasit ini terlibat dalam 39,4% emotional incident. Jadi kalau ada perdebatan pemain atau kalau ada perdebatan antar pemain dan terjadi perkelahian segala macam atau memprotes keputusan wasit segala macam. Nah ini ternyata wasit terlibat dalam 39,4% insiden. Nah setelah pandemi, setelah tidak ada penonton, wasit hanya terlibat dalam 25,2% insiden aja. Jadi ini menurun drastis. Dan menariknya, ternyata walaupun memang konflik emosional antara pemain itu menurun, tapi kalau untuk diri sendiri itu malah meningkat. Maksudnya sama diri sendiri meningkat tuh gimana? Jadi ketika seorang pemain nih misalnya, dia udah dapat peluang emas buat ngegolin nih, udah di depan gawang 1 lawan 1 sama kiper terus nggak gol. Nah pemainnya ini dari body language-nya, dari gerak-gerik bahasa tubuhnya itu kelihatan lebih emosional. Jadi mereka lebih kalau menurut kata-katanya sini meningkat self criticism-nya. Jadi
rasa kritis mereka terhadap diri sendiri itu meningkat. Jadi mereka lebih bete, mereka lebih sedih, mereka lebih aduh nyesel banget nih gue gak ngegolin barusan. Nah itu lebih tinggi semenjak tidak ada penonton. Nah ini masuk akal ya. Kalau wasit sendiri terlibat insidennya tuh lebih dikit, maka otomatis kalau nggak ada penonton, kemungkinan untuk wasit membuat sebuah keputusan terpengaruh oleh teriakan penonton segala macam itu juga menurun kan. Dan ternyata nih sama dengan penemuan dari penelitian yang dilakukan di Liga Jerman di musim panas kemarin, bahwa home advantage, jadi home advantage itu kayak keunggulan kita sebagai tuan rumah itu juga menurun. Jadi kalau sebelum pandemi 40% tim tuan rumah di Bundesliga itu menang. Nah sesudah pandemi turun. Jadi cuma 21% aja yang menang. Jadi tim-tim yang main di kandang musuh tuh mainnya lebih bagus. Sementara tim-tim yang main di kandang sendiri mainnya juga jadi lebih jelek. Karena benar ya kata pepatah yang bilang kalau supporter itu adalah orang ke-12. Nah ini cuma di Bundesliga aja sih. Dan ini penelitian musim panas kemarin. Kalau penelitian yang barusan aja keluar minggu ini yang melibatkan 66 liga di seluruh Eropa, nggak cuma di Bundesliga aja. Ternyata terjadi hal yang sama juga walaupun turunnya nggak sebanyak di Bundesliga ini. Kalau Bundesliga dari 40% jadi 21% yang menang tim tuan rumah. Kalau di 66 liga seluruh dunia mulai dari pandemi sampai sekarang, jadi dari bulan Maret sampai sekarang, Februari sampai sekarang, itu dari 45% tim tuan rumah menang, sekarang menjadi cuman 42% tim tuan rumah menang. Ya nggak sebanyak tadi sih. Ini cuma beda 3% kan. Kalau yang di Bundesliga kan sampai 2 kali lipat men. 2 kali lipat lebih banyak yang menang loh. Tim-timnya musuh. Tim yang main di kandang musuh. So itu dia statistik yang barusan ini menurut gua menarik sih. So ini menjelaskan kenapa banyak klub-klub yang sekarang main di kandang musuh lebih bagus. Kayak contohnya aduh bukannya gue gara-gara ngefans MU ya, tapi contohnya MU kan mereka main di kandang musuh itu udah setahun gak pernah kalah men. Kalau main di kandang sendiri padahal lumayan sering kalah. So ini mungkin ada hubungannya dengan gak ada penontonnya ini sih. Karena main di kandang musuh lebih bagus, main di kandang sendiri lebih jelek. Oke, sekarang kita ke Jepang. Di Jepang, kalau kita ngomongin Jepang, gak nyampe beberapa saat lah gue bilang kita pasti udah menyebut kata anime, ya kan? Kata apa yang pertama kali muncul ketika lu ngomong Jepang? Anime pasti muncul. Antara anime itu bisa Naruto, bisa One Piece, bisa Dragon Ball, bisa aduh kayaknya gue ketahuan umurnya deh kalau gue nyebutin judul anime lebih banyak lagi. Nah kalau kita ngomongin soal anime, maka kita akan ngomongin soal cosplay, ya kan? Cosplay. Buat yang nggak tahu, cosplay itu sebutan buat orang yang pakai baju karakter anime atau pakai baju karakter film atau pakai baju karakter game or whatever. Basically ini tuh kayak Halloween di luar Halloween lah. Nah Jepang itu kan gue berani bilang negara cosplay ya. Lu pergi ke Jepang kapanpun, kalau lu ke Harajuku situ atau ke Akihabara gitu, lu pasti lu minimal lihat satu orang cosplay lah, pakai dandan karakter anime kayak gitu. Dan di Jepang cosplay ini bisa menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan karena si Enako, profesional cosplayer Jepang yang paling sukses, itu sebulannya bisa menghasilkan duit 90.000 US dollar loh per bulan. 90.000 US dollar dikali 14.000 berapa? Into lah. Ini segini. Ini gue tambahin di post sih, jadi gue nggak ngerti. Pokoknya intinya banyak lah. Dan dia dapat duit segitu selama sebulan itu hanya dari tampil di depan publik, jual merchandise-nya dia as a cosplayer, jual photobook-nya dia, buku foto-fotonya dia, terus bisa chat session sama dia juga berbayar, dan juga bisa endorsement. Jadi dapat endorsing juga nih cosplay ini. Nah pemerintah Jepang itu kabarnya sekarang sedang mengembangkan, sedang menyusun revisi undang-undang hak ciptanya mereka dengan tujuan untuk meregulasi cosplayer ini. Karena ternyata selama ini ketika si Enako atau cosplayer yang lain itu pakai kostum karakter, misalnya pakai kostumnya One Piece tuh, pakai kostumnya Luffy atau pakai si Nami gitu kan yang seksi. Nah ini kreatornya One Piece, si Eiichiro Oda ini nggak dibayar. Atau Shonen Jump, komik yang nerbitin One Piece-nya itu juga nggak dibayar. Nah ini yang akan
diregulasi sama pemerintah Jepang biar kedepannya lebih jelas, dan katanya sih untuk menghindari situasi yang tidak enak antara kreator dan para cosplayer ini. Nah ini memang masih simpang siur sih, karena katanya kayak seharusnya menurut salah satu koran Jepang ya, kalau lu menggunakan kostum cosplay ini nggak buat profit, alias lu nggak nge-charge bayaran atau nggak bertujuan bisnis, maka harusnya masih nggak kenapa-kenapa. Tetapi di undang-undang hak ciptanya Jepang saat ini yang belum direvisi ini, itu ada yang bilang bahwa hanya dengan mengupload foto ke Instagram aja, foto lu pakai kostum karakter anime itu tuh bisa termasuk pelanggaran hak cipta. Nah, oke, kalau yang pertama, kalau lu nggak buat make profit itu masih boleh, menurut gua nggak masalah ya, nggak akan berakibat banyak lah buat para penggiat cosplay yang tadi itu kan, karena mereka most of the time juga nggak buat profit kan. Nah tapi yang kedua ini nih, kalau yang sekedar mengupload foto ke Instagram aja tuh bisa termasuk pelanggaran hak cipta. Nah ini bakal kerasa banget sih menurut gua di cosplay community. Soalnya lu kalau cosplay, salah satu tujuannya udah pasti bakal di-upload di Instagram kan, yang which I get it. Lu udah pakai baju susah-susah, bikin kostumnya, udah foto keren-keren. Kalau nggak di-upload di Instagram kan rasanya mubazir ya, percuma ya. Jadi ini yang jadi problem. Nah si Enako sendiri, dia udah ikut berpendapat soal ini di Twitter. Dia bilang kalau dia tampil di TV atau di acara-acara yang berbayar, dia biasanya cosplaynya memang nggak menggunakan karakter-karakter tadi, tapi dia bikin karakter original, bikinan sendiri supaya nggak melanggar hak cipta. Dan dia bilang dia juga udah tektokan nih sama pemerintah Jepang, karena dia kan salah satu duta wisata Jepang ya. Jadi dia tektokan sama mereka, tapi dia sendiri bilang kalau dia nggak pernah denger nih kalau ada peraturan yang akan menyebutkan ngupload foto di Instagram aja tuh melanggar hak cipta. Nah terakhir Enako bilang gue nggak tahu, gue bukan orang yang punya wewenang untuk hal ini, tapi gue bener-bener berharap semoga yang diupload ke Instagram itu nggak usah, karena itu ini bakal berpengaruh buruk buat cosplay community. Ya nanti kita lihat aja ya. Me personally menurut gue setuju sama yang pertama sih, kalau sebenarnya nggak perlu sampai, kalau nggak menghasilkan duit ya nggak perlu bayar hak cipta ke kreator ya nggak sih. Cuman kalau lu kayak Enako, lu bikin photobook misalnya, terus lu pakai kostum-kostumnya One Piece di situ atau Attack on Titan yang lagi hype, nah lu mesti bayar, itu gue masuk akal sih, atau minimal mesti pegang lisensi buat pakai kostumnya itu. Ya nanti kita lihat aja, ini masih disusun juga kan. Oke terakhir, sebenarnya yang terakhir ini gue nggak tahu sih bakal menarik buat lu apa enggak, tapi yang jelas ini menarik buat gue karena gue emang KKB ya, masa kecil kurang bahagia. Gue dari dulu pengen main ini airsoft gun, cuma gue takut soalnya sakit kan kalau ketembak. Itu gue dulu pernah ketembak, gila sakit banget men. Jadi waktu gue lihat produk-produk Nerf di Kid Station gitu-gitu tuh gue demen tuh. Nerf tau kan, Nerf kayak pistol-pistolan gitu tapi mereka pakai foam ya, pelurunya foam apa sih, styrofoam, bukan styrofoam juga, kayak gabus, kayak busa gitu lah, kayak sponge gitu kan pelurunya. Nah si Nerf ini baru aja mengumumkan 3 varian barunya mereka, 3 produk barunya mereka, yaitu Rifle Curve Blasters. Nih, Rifle Curve. Nah, namanya Curve, jadi sesuai dengan namanya, ini lu bisa belokin pelurunya gitu. Keren banget gak sih? Ini ada videonya nih, promosinya mereka. Jadi lu bisa kayak, lu nonton film Wanted gak sih? Filmnya si James McAvoy sama si Angelina Jolie. Kalau lu belum nonton deh, quite fun. Ini film yang bikin gue ngerasa kalau ternyata Angelina Jolie itu hot juga ya. Lebih daripada film Tomb Raider loh. Gue bilang ini lebih bikin Angelina Jolie kelihatan hot nih, si Wanted ini. Nah, di filmnya Wanted itu kan ini menceritakan tentang assassin yang dia punya superpower, dimana kalau dia nembak gitu, pelurunya bisa belok men. Jadi dia bisa belokin tembok gitu-gitu. Nah, Nerf ini yang Rifle Curve Blasters ini juga bisa kayak gitu. Jadi nanti di pistolnya ini, di selongsongnya depan ini ada kayak switch puterannya yang bisa bikin lu ganti pelurunya mau belok ke kanan, mau belok ke kiri, atau mau belok ke bawah, atau mau lurus. Amazing banget kan? Gue pernah nonton sih ya,
maybe lo ngerasa skeptis sama kayak gue, peluru nggak bisa belok lah, karena di Mythbusters kan juga dulu pernah dibahas kalau lu tuh nggak bisa belokin peluru kalau peluru yang logam beneran, tapi kalau peluru yang dari foam ini lu bisa, men. So ini Rifle Curve Blasters akan segera rilis, mungkin di Kit Station bakal ada, harganya $15 sih. Jadi kalau di Indo mungkin jadi 200 ribuan, 250, 270 ribu segituan. Ada 3 macam ini, beda-beda pistolnya bentuknya. So keren sih. Kalau gue udah punya anak entar, anak gue pengen beli Nerf sih, gue pasti beliin. Efek, soalnya gue juga pengen. So itu dia, yang terakhir emang singkat aja karena ya cuma gitu doang men beritanya, tapi menurut gue menarik aja sebagai pemerhati atau penyuka tembak-tembakan ya. So itu dia untuk berita dari dunia yang kemungkinan episode terakhir karena minggu depan akan ganti nama. Kalau lu ada usulan mau bahas apa segala macam bisa komen di bawah. And jangan lupa subscribe juga di bawah ini. Klik yang tanda lonceng biar lo gak ketinggalan kalau ada episode baru di 2021 ini Off The Record. Seminggu akan ada 2 episode barunya. Tiap hari Senin malam dan hari Kamis malam. Oke, that's it buat Off The Record hari ini. Patuhi protokol kesehatan ya. Kalau nggak perlu jangan keluar rumah, pakai masker, hindari kerumunan. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching and listening buat yang di Spotify. And I'll see you when I see you.